Halo, perkenalkan nama saya Samuel Direk Manulang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UKBI. UKBI itu sendiri adalah Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia. Mengutip laman resmi dari UKBI Kemdikbud, UKBI disajikan dalam 5 seksi pengujian. Yang pertama itu adalah listening, yaitu mendengarkan. Yang kedua adalah merespon kaidah atau responding. Yang ketiga adalah membaca atau reading. Yang keempat adalah menulis, writing. Dan yang kelima adalah berbicara, yaitu speaking. Mari kita lihat apa itu namanya sesi mendengarkan. Sesi mendengarkan merupakan wacana lisan dalam bentuk 4 dialog atau 4 monolog. Tiap-tiapnya terdiri atas 5 butir soal. Yang kedua adalah merespon kaidah, yaitu tertulis berupa kalimat yang direspon peserta dalam memilih opsi pengganti untuk bagian yang salah. Yang ketiga itu adalah seksi membaca, yaitu berupa wacana tulis yang dimana tiap-tiapnya terdiri atas 5 butir soal. Yang keempat adalah seksi menulis, yaitu tugas yang dipresentasikan dari topik pada kalimat pematik yang disertai gambar ataupun infografik dari informasi. Yang kelima adalah seksi berbicara, yaitu sama seperti seksi keempat, yaitu seksi ini merupakan tugas untuk mempresentasikan topik yang disertai gambar ataupun infografik yang berasal dari sumber. Mari kita masuk yang pertama, seksinya. Seksi yang pertama itu seperti tadi dibilang seksi mendengarkan. Itu adalah mendengarkan apapun yang ada di sebuah sound ini. Mari kita dengarkan. Kantin ini bersih dan nyaman. Ya, menunya juga beragam. Coba saya lihat daftar menunya. Silakan, pilih apa? Aku ingin nasi. Lauknya, Lauknya ayam balado saja. balado itu dari cabai. Tidak apa-apa. Aku suka makanan pedas. Bagiku, makanan pedas membuat perut sakit. Orang Jawa seperti kamu memang tidak suka makanan pedas-pedas. Sebaliknya, kamu sebagai orang Padang tidak suka lauk manis, bukan? Ya, benar. Kamu sendiri mau pesan apa? Kali ini, aku ingin makan bubur khas Manado. Makanan itu gurih ya? Baik, di sini terdapat soal yang mempertanyakan apa yang ada di dalam cerita sound tersebut. Yang dimana yang pertama, bagaimana keadaan kantin tersebut? Si laki-laki mengatakan keadaannya itu adalah bersih dan nyaman, yaitu opsi yang D. Kemudian yang kedua, apa yang dipesan wanita tersebut? Yang dipesan wanita tadi itu adalah opsi yang A, itu adalah bubur Manado. Yang ketiga, itu rasa apa yang tidak disukai pria tersebut? Rasa apa yang disukai? Itu adalah opsi yang A, oke? Itu adalah opsi yang pedas. Mungkin saya salah ketik mungkin di sini ya, yang disukai. Kemudian yang kelima, yang keempat maksud saya, itulah wanita tersebut berasal dari mana? Itu adalah Jawa, yaitu opsi yang P. Kemudian kita lanjut saja ke berikutnya, di mana di sini tadi dikatakan bahwa seksi merespon kaidah. Oke, seksi merespon kaidah itu ada soal pertama. Si X mengatakan pengerjaan proyek jalan tol itu menyita tenaga dan pikirannya. Kemudian si Y mengatakan, ya, akibatnya ia hampir tidak mempedulikan hal lain. Itu kalimat apa yang perlu diperbaiki ya? Mari kita lihat kalimat apa dari opsi A, pekerjaan, opsi B, kerja, ketiga opsinya mempedulikan, memedulikan. Yang ke D itu memerdulikan. Kemudian jawaban yang betul dari keempat opsi itu adalah opsi yang C, memedulikan. Sehingga ya akibatnya ia hampir tidak memedulikan hal lain. Ini kita lanjut ke soal berikutnya. Si X berkata, kamu mau memesan minuman apa? Kemudian si Y mengatakan, es sirup nanas. Ya, di sini sudah jelas sekali apa yang harus diganti, yaitu sirup nanas, yaitu opsi C. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Itu Anda harus menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Itu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian ada opsi A, ijazah yang berlegalisir. Opsi B, ijazah yang dilegalisi.
Kemudian opsi C itu adalah syarat. Kemudian opsi D, syarat itulah. Kemudian opsi yang betul adalah opsi yang B, ijazah yang dilegalisir. Nah, soal berikutnya, rimpang lengkuas dapat digunakan untuk ramuan obat. Di sini sudah dapat jelas kita perbaiki bahwa lengkuas, bukan lengkuas. Oke, opsi A. Kemudian kita akan lanjut ke sesi berikutnya, di mana di sini adalah sesi dari membaca, sekalian juga berbicara. Ini saling berkaitan ya, membaca dan berbicara. Nah, mari kita dengar, mari kita baca saja. Kemudian dari 10 negara yang memiliki total kematian tertinggi di Asia, terdapat statistik global total kematian COVID-19 di Asia adalah 22,44% dari total kasus di seluruh dunia negara. Sementara itu, di urutan teratas dengan kematian tertinggi di Asia adalah India. Sesuai dengan grafik tadi, negara ini mencatat total kematian COVID-19 sebanyak 531,91 ribu orang. Iran adalah di urutan ketiga. Negara ini mencatat total kematian COVID-19 sebanyak 146,3 ribu orang. Posisi selanjutnya adalah Turki dengan angka kematian COVID-19 sebanyak 102,17 ribu orang. Jepang mencatat kematian COVID-19 sebanyak 102,17 ribu orang. Maksud saya Jepang mencatat 74.694 total kematian COVID-19 dan Filipina dengan jumlah total kematian COVID-19 sebanyak 66.499 orang. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan pertama, menyusul berikutnya dari jumlah yang terbesar yakni Filipina dengan 66.499 orang yang berada di urutan kedua. Vietnam dengan 43.206 orang berada di urutan ketiga. Kemudian ada Malaysia dengan 37.158 orang berada di urutan keempat, dan Thailand berada dengan 34,371 orang dengan urutan yang kelima. Nah, di sini kita masuk ke dalam sesi menulis, yaitu kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Negara Indonesia menjadi peringkat pertama se-Asia Tenggara dan menduduki peringkat kedua se-Asia dengan total kematian yang diakibatkan wabah COVID-19. Untuk peringkat pertama itu ada India menjadi negara yang paling banyak mengalami kematian diakibatkan COVID-19 sebanyak 531,91 ribu orang. Baiklah, sekian dari saya yang menjelaskan apa itu UKBI. Dan selamat malam.